sering karena saya itu lumayan menaruh perhatian di wilayah lukisan gitu, maka saya pengen belajar melukis. Tanpa tahu dunia seniman tuh kayak apa? Nggak ngerti, setahu saya ngomong Afandi aja Effendi. Oh, Effendi. Jadi Saleh tidak tahu. Iya, iya. Sahabat Bentara, kembali lagi dalam podcast Bentara Budaya. Kali ini adalah segmen ketiga obrolan kita bersama Mas Heri Pemat. Mas Heri Pemat, kita lanjut. Tadi sempat kepotong soal Jogja yang ternyata punya ratusan festival. Itu luar biasa ya sebenarnya ya Mas ya? Luar biasa. Tidak ada di tempat lain, di daerah lain. Nggak ada di tempat lain? Nggak ada. Oke, seolah-olah memang Jogja tuh semarak ya, Mas ya, dengan perhelatan-perhelatan seperti ini. Publiknya, masyarakatnya yang menjadikan festival itu sebagai sebuah kebutuhan. Sebagai sebuah kebutuhan. Jadi bukan menjadi suatu beban. Sehingga festival itu lahir dari kesadaran yang otomatis muncul akan kebutuhan perayaan sesuatu ya atau tertentu. Diuntungkan oleh publiknya yang memang membutuhkan itu. Kan banyak ara-araan, banyak karnaval, banyak. Nah, itu yang kemudian ada festivalnya. Iya. Ada pawai, ya, selalu gitu-gitu. situasi ya, selalu ada. itu. Okay. Setiap daerah misalnya, setiap kabupaten, bahkan kelurahan, kecamatan itu memiliki dan kesadaran akan kebutuhan itulah yang kemudian membuat atau memupuk generasi sekarang juga bahwa berkesenian, sedang tidak sadar mereka sedang melakukan kesenian dan sedang merawat akan tradisi kearifan lokal ya, kalau bahasa Jawanya nguri-uri kabudayaan itu secara otomatis tersambung dan terjaga. Tapi di daerah lain kan sebenarnya banyak juga dong, Mas ya? Banyak. Dan semarak juga sebenarnya. Dan semarak, walaupun tidak sebanyak yang kita punya. Oke. Kalau semaraknya kurang lebih juga sama, bahkan bisa lebih semarak di daerah-daerah lain. Misalnya perayaan tertentu yang ada hubungannya dengan ritual keagamaan. Karena jarang ada, dalam setahun mungkin cuma sekali, bahkan 2 tahun sekali gitu. Maka kemudian itu rame. Nah, di Jogja banyak. Tapi mungkin ramenya ya masih kalah menurut saya justru dengan festival di luar Jogja. Di sini saking banyaknya, jadi itu menjadi sesuatu yang cuman kekuatan dalam menggerakkan dari sisi ekonomi misalnya, kemudian kekuatan dalam menggerakkan perkembangan seni kebudayaan misalnya, atau perkembangan estetika misalnya, perkembangan karya misalnya, itu di sini akan lebih dinamis dan lebih cepat gitu. Makanya kemudian ya tidak heran ketika seniman pada senang di sini. Untuk tinggal di sini dan termasuk kemudian, itu juga yang menarik Mas Pemat datang ke Jogja dulu. Oh, jelas. Itu jelas. Itu jelas karena di mana-mana saya ketemu dengan namanya sesuatu yang sangat menggelitik pengalaman estetika saya gitu ya. Sesuatu yang indah menurut saya yang saya pupuk mungkin atau dengan secara alami terpupuk di diri saya itu termanjakan ada di Jogja. Maka kemudian saya mengatakan bahwa saya senang dengan kegilaan yang ada di Jogja. Banyak sekali yang membuat saya itu kemudian kagum. Nah, disinilah yang saya membuat betah dan kemudian berkiprah untuk membangun apa yang bisa saya berikan kepada Jogja dan dunia seni rupa yang khususnya memang menjadi passion saya. Gitu. Mas Pemat dulu kan melukis, mencipta karya seni rupa gitu. Sekarang masih nggak Mas?
kadang-kadang karena saya harus selalu menggerakkan jari saya, tangan saya untuk membuktikan bahwa memang kemudian berkarya itu tidak mudah gitu. Supaya kita juga tidak menggampangkan bahwa karya seni itu buatnya tuh gampang. Ya kan? Memang kadang-kadang gampang, tapi kadang-kadang sulit. Nah, ketika kita mengalami banyak kesulitan itulah penghargaan terhadap karya seni itu selalu sambung dan terpupuk gitu. Sekarang lebih ngopeni seniman ya? Ya semuanya harus diopeni karena itu tidak mungkin terpisahkan gitu. Iya. Jadi ada peran-peran yang bertumbuh. Ya betul. Dari tadi seniman sekarang. Kita fokus terhadap tata kelola seni. Tentu juga untuk menjawab bahwa kita ini setiap tahun melahirkan seniman dari jurusan seni di sebuah perguruan tinggi. Di Indonesia mungkin ada 60.000 mungkin setiap tahun meluluskan itu dari desain, dari apapun, dari bisa lahir. Itu mengelola siapa? Kemudian maka saya yakin kan bahwa jurusan manajemen seni atau tata kelola seni itu adalah jurusan yang paling keren dan sangat besar peluangnya. Sangat dibutuhkan karena apa? Seniman itu udah capek berkarya, melahirkan ide-ide yang cerdas, tapi dia harus punya partner untuk mengelola ini, untuk menggerakkan ini, supaya ini kemudian dampaknya lebih panjang dan luas. Itu maka dibutuhkan para manajer seni atau kemudian pelaku seni, tidak harus menjadi seniman, tetapi dia juga pekerja seni. Baik itu dari pengelola museum, researcher, kemudian ada restorator, kemudian kurator, kemudian juga art handler. Itu sangat dibutuhkan. Maka kemudian jurusan tata kelola seni itu kalau sekarang saya sampaikan bahwa itu adalah jurusan yang paling keren sedunia. Gitu ya. Karena saya butuh teman, saya butuh orang yang kemudian bisa lebih banyak lagi membantu para seniman ini supaya karyanya lebih maksimal. Dan dia juga akan menjadi pejabat yang menentukan kebijakan bahwa memperlakukan seni dan kesenian itu plus senimannya itu seperti ini. Maka kita harus segera melahirkan generasi yang bisa fokus terhadap bidang-bidang ini. Kita jangan selalu terbayang dengan pejabat-pejabat yang dulu yang mungkin sudah tidak update lagi dengan perkembangan seni sekarang. Bagaimana memperlakukan perkembangan seni dan seniman sekarang. Tuntutannya itu banyak sekali dan sangat dinamis menyesuaikan zamannya. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan baru dan saya berharap bisa lahir dari orang yang kemudian fokus terhadap belajar terhadap tata kelola seni. Itu yang sangat dibutuhkan sekarang. Iya, itu salah karena fokus mereka saya. Bisa mengenal bagaimana seniman berkarya, makna karya-karya itu, bagaimana menyajikannya, mempertemukannya juga dengan publik-publik yang lain. Dengan stakeholder ya. Dengan stakeholder ya. Pasti. Itu konsentrasi saya sebenarnya. Konsentrasi ya Mas Pemat. Nah, aku ingin balik lagi ke flashback, mungkin ke masa lalunya Mas Pemat ya, barangkali sedikit gitu ya. Gitu. Boleh. Bahwa ya Mas boleh dibilang di Jogja, masuk Jogja tahun 94. Mau kuliah itu niatannya. Iya, pengen kuliah. Masuk isi daftar 3 kali. Baru diterima gitu. Apa sih yang membuat Mas dulu, meskipun banyak podcast yang sudah menyebutkan bahwa Mas dari muda itu suka penggambar, jago gambar gitu. Tapi imajinasi Mas untuk menjadi seniman itu apa sih sebenarnya motivasinya? Dari hanya sekedar berekspresi, mungkin ada hal yang lain barangkali. Ya dari mimpi-mimpi waktu kecil ya, ketika kita itu hidup di kampung itu kan berada di Sukoharjo ya. Kampung saya itu sangat kecil di tengah sawah gitu. Dan keseharian saya itu kan mau sekolah, mau membantu simbah ke sawah itu dihadapkan dengan pemandangan yang sangat indah menurut saya, dan itu sangat berkesan sampai hari ini pastinya. Dan itu mempunyai memori yang sangat kuat. Dan kemudian imajinasi bagaimana
orang bisa mengekspresikan misalnya ya, anak kecil mengekspresikan keindahan itu dalam sebuah gambar segala macam, itu lumayan terpupuk pada saat kecil. Waktu di SD, kemudian di SMP tidak ada pelajaran khusus untuk itu. Kalaupun itu hanya menjadi semacam kecil aja itu studinya gitu, sampai SMA juga. Dan saya ingat itu ketika saya mendapatkan buku-buku tentang sejarah seni. Oh, dari mana? Ya dari sekolahan. Dari sekolah. Kan ada perpustakaan. Itu ada sejarah seni rupa Indonesia dan sejarah seni rupa Barat itu ada. Tapi yang saya hanya bisa pahami adalah gambarnya, bukan tulisannya. Dan gambar itulah yang kemudian bisa terserap dan teringat, masuk dalam ingatan saya. Saya tuh bisa gambar gitu, saya tuh bisa kayak gini gitu, walaupun dengan ala kadarnya, niru, memang diawali dari keterpengaruhan dan lain-lain. Ikut-ikutan terus, dan itu kemudian sangat masuk dalam ingatan saya, dan saya selalu pengen bisa belajar seperti itu yang lebih bagus lagi. Kemudian ada ya namanya sekolah sampai SMA, walaupun jauh dari wacana-wacana seni, kesenian seperti apa, tetapi sering karena saya itu lumayan menaruh perhatian di wilayah lukisan gitu, maka saya pengen belajar melukis. Tanpa tahu dunia seniman tuh kayak apa? Nggak ngerti, setahu saya ngomong Afandi aja Effendi. Oh, Effendi. Raden Saleh tidak tahu. Iya. Raden Saleh tidak tahu, Sujoyo tidak tahu, Hendra Gunawan tidak tahu. Saya tahunya adalah hanya Salvador Dali. Oh, dengan Afandi. Oh iya, dari buku itu tadi. Itu SMP, SMA. Dan setelah saya kemudian memberanikan diri ke Jogja, dan saya menggelandang selama 2 tahun di sini. Di Malioboro. Saya ketemu dengan orang-orang yang kemudian membuka wawasan saya gitu. Ya saya pantas lah masuk isi pertama sekali, baru daftar aja saya udah lari, udah kabur. Oh. Sudah mau tes aja udah kabur. Ya masih takut melihat orang-orang seperti ini ya. Tapi saya pengen. Nggak kuat lah intinya melihat orang kayak gini gitu. Tapi kayak gini tuh masih gimana? takut, gondrong, copet-copet. Karena nggak punya temen, jadi takut lah. Lebih besar malunya juga. Malu kan, mereka udah canggih sekali membuat sketsa, membuat lukisan cat air gitu-gitu. Aku nggak ngerti bahannya aja, nggak ngerti. Gitu. Nah kemudian saya ngulandang, belajar. Ya orang kampung yang kampungan gitu gimana sih? Nggak punya siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Ya kemudian berusaha mencari teman. Gitu. Iya. Dan sampai akhirnya saya daftar lagi tidak diterima. Kemudian dengan percaya diri yang ketiga harus masuk. Dibantu oleh teman-teman dan senior yang teman kerja saya ngenger di sebuah perusahaan kayu ukir gitu, dan saya ketemu banyak seniman. Di situ saya menjadi yakin gitu. Dan saya ketinggalan jauh kalau misalnya dibanding dengan mereka yang kuliah atau SMA-nya atau SMSR sudah mengenal tentang dunia seni. Nah, saya sendiri sangat ketinggalan, tetapi memang niatnya itu sangat besar dan didukung oleh teman-teman pada saat itu, sehingga saya bisa diterima walaupun saya tidak meluluskan karena saya cepat sekali menyerap ekosistem seni pada saat itu. Apa yang dialami itu kan berarti periode reformasi ya sebenarnya ya? Iya, tahun 96 saya baru masuk. 96 baru masuk, berarti berproses sampai 98, 99 lah. Ya, 99 sampai 2000 itu saya menjalani KKN. Setelah KKN saya mengundurkan diri karena udah berasa udah lengkap ini. Saya sekolah gambarnya. Oh gitu. Tapi dengan proses selama mahasiswa memang saya kemudian sangat senang sekali berorganisasi. Oh oke. Jadi membuat pameran bersama kelompok, membuat kelompok satu angkatan, ngurus pameran, itu senang sekali. Ngurus pameran? Iya, tapi saya juga gambar gitu, lukis, dan lukisan saya juga laku sebenarnya, bukan nggak laku, terus saya mutung menjadi art management, nggak gitu. Tapi saya lebih melihat ini seperti ada sesuatu yang kemudian itu berjarak begitu, dan saya pengen nyambungin. Iya, berjarak dan ingin nyambungin karena pengalaman dari seniman tadi ya.
dengan iya, dunia? karena saya bergaul dengan seniman muda, bergaul dengan seniman yang sudah senior. Saya tahu problem-problemnya di mana itu kayak gini ya. Mungkin waktu itu saya tidak berpikir, awalnya tidak berpikir kemudian itu menjadi sebuah profesi. Oh, oke. Tidak pernah berpikir menjadi profesi. Saya ingin berperan saja. Gitu. Maka kemudian saya masih melukis berpameran sampai tahun 2006. Itu saya masih pameran. Masih pameran. Walaupun kemudian juga masih ikut pameran tapi tidak aktif. Melukisnya tidak bisa produktif seperti dulu. Nah, di situ saya tahu celah-celahnya. Bagaimana sih menghadapi seniman? Nah, itu. Bagaimana sih menghadapi karya? Bagaimana menghadapi para pecinta seni? Bagaimana menghadapi publik? Karena proses itu sebenarnya cukup panjang. Kalau misalnya kita mau belajar itu nggak ada bukunya, gitu loh. Itu harus melalui praktek memang. Terjun langsung. Dan saya berprinsip gitu. Dan saya juga sampaikan kepada teman-teman yang pengen belajar manajemen seni, kalau ingin menjadi art management atau menjadi seorang pengelola seni, coba deh. Cara paling strategis dan ampuh adalah kamu menjadi seniman. Dari seniman malah ya. Jadilah seniman. Biar tahu dunianya. Sampai kapanpun saya yakinkan bahwa Anda tetap menjadi seniman. Kalau memang Anda menjadi seniman tapi juga pengen menjadi bisa mengelola seni dengan baik, seniman dulu diutamakan. Wacana dulu, teknis, tantangan dan lain-lain menjadi seniman, alami dulu, baru nanti menjadi pengelolanya. Kenapa tidak langsung jadi pengelola? Apa yang terjadi? Ini versi saya. Iya. Bisa aja menjadi langsung belajar. Dari banyak hal dia bisa pelajari, kuratorial, restorasi karya seni, kemudian pengelola, kearsipan, dokumentasi dan lain-lain, pengelolaan. Misalnya menjadi nanti saya kerja di museum, saya kerja di galeri, itu kan fokusnya kan hampir-hampir sama sebenarnya. Yaitu mengelola karya seni dan senimannya. Gitu. Itu hampir sama. Bisa aja itu sebagai teori saja atau sebagai itu pengetahuan dasar saja, jalan. Tapi untuk berpikir ini panjang, kemudian kamu bisa memiliki mungkin galeri sendiri, atau mungkin kamu punya museum, atau mungkin kamu ini menjadi sesuatu orang yang taunya saya ini seniman juga, ngelukis juga, kolektor juga, kita juga hidup dari karya seni juga. Kamu harus kuasai semuanya. Itu akan lebih mendalam. Bekalnya jadi lebih lengkap. Lebih mendalam dan kamu bisa menjadi apa saja. Iya. Menarik. Tinggal fokus aja mau kemana, mau jadi restorator. Ada ilmunya di situ. Gitu. Pertanyaanku kemudian setelah Mas Pemat berproses di Jogja gitu ya dari tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an sampai sekarang gitu, apa ada perubahan signifikan yang Mas Pemat lihat dari para seniman, cara mereka menghadirkan karya dan seterusnya gitu? Apa sih, Mas? Banyak banget. Perkembangan itu dipengaruhi dengan perkembangan teknologi juga. Dan ilmu pengetahuan sekarang ini seiring dengan seni sebenarnya. Iya. Seni berkembang ini seperti kakak adik aja ini dengan sains dan seni itu kakak adik sebenarnya. Saling mengisi dan pertumbuhannya itu bagus banget, seiring gitu. Maka ketika sains berkembang, maka itu kemudian mempengaruhi perkembangan itu. Dan penyesuaian terutama di teknologi ya, itu sangat mempengaruhi perkembangan yang selama ini saya alami. Sangat beda dulu dengan sekarang. Dan saya kemudian refleksi ke belakang, misalnya saya kemudian harus bergaul dengan para maestro, bergaul dengan para senior seniman gitu, bergaul dengan para empu. Saya bisa merasakan dari zaman ke zaman seakan-akan gitu. Dan saya cukup diwakili dengan apa yang saya dapatkan ketika saya bergaul dengan para maestro. Pada saat itu, cerita mereka, sejarah mereka, kemudian itu menjadi bahan refleksi dari perkembangan yang saya alami sekarang. Nah, saya pikir itu menjadi penting sekali untuk teman-teman
milenial saat ini penting sekali. Jadi jangan asik pada dunia yang sekarang. Coba deh lihat ke belakang. Itu akan sangat berguna dan menjadi sesuatu yang akan strategis untuk kematangan karya Anda. Oke. Itu sangat penting, maka tidak bisa. Benar juga kata-kata, jangan melupakan sejarah. Gitu. Pelajari, jadikan itu menjadi refleksi, referensi dan lain-lain. Maka karya Anda itu akan matang. Jadi masa lalu itu tidak ditinggalkan. Nggak bisa, perubahan. karena semuanya itu nggak bisa begitu. Ada begitu saja. Semua ada perjalanan, dan Anda yang kerjakan saat ini bukan serta-merta temuan orang-orang saat ini. Pasti ini mereka dalam perjalanan yang cukup panjang dari masa lalu. Nah, kemudian ketika saya mengalami berbagai macam musim, katakanlah gitu, seniman dari ngomongin wacana, ngomongin pasar, berkembang isu-isu yang terjadi, yang urusannya dengan politik, urusannya dengan lingkungan, urusannya dengan kita alami melalui bidang seni. Itu banyak dan sangat dinamis. Dan itu menjadi tempat kemudian saya berpikir bahwa kalau kita ngomongin profesi ini luas dan gila, ini panjang sekali kayaknya ini. Seni itu. Ngomongin perjuangannya masih panjang. Ngomongin perkembangannya ini masih jauh. Dan peluangnya gede banget. Dan ini di dunia seni saya merasakan sesuatu yang wawasan saya menjadi kayaknya belum apa-apa ini. Karena ya itu tadi, saya melihat masa depan itu, kalau kita ngomongin Indonesia itu kayaknya ada di seni deh gitu. Oh, oke. Ini yang harus kita fokus. Apapun semua seni ini menjadi sesuatu yang kayaknya kalau boleh saya bilang semua orang harus ngalamin, paling tidak itu bisa menikmatin gitu. Tinggal pilih apa-apa ada, dan itu akan mengisi relung kepribadian Anda, akan mematangkan nurani Anda segala macam untuk menjadi pribadi yang mungkin lebih matang, lebih bijak, kemudian lebih halus, manusiawi, seperti itu. Saya pikir itu ya. Pertanyaan penutup. Waduh, kok ditutup? Satu lagi. Ini udah gak kerasa kita ngobrol panjang loh Mas ini. Oh iya, oke. Penutup satu. Mas Heri Pemat membayangkan masa depannya Mas Heri Pemat seperti apa? Oke. Sebenarnya banyak pertanyaan seperti ini yang disampaikan ke saya. Saya tidak bisa menjawab. Tentu saya juga tidak bisa meramal. Tapi saya punya keinginan gitu ya. Saya pengen fokus, saya pengen loyal, saya pengen tidak ada yang saya perjuangkan lagi kecuali apa yang saya perjuangkan sehari ini. Yang saya merasa belum selesai. Tentu ini bukan untuk diri saya, tetapi lebih kepada teman-teman saya, kepada masyarakat, kepada publik Jogja dan Indonesia, singkatnya buat sesama. Melalui fokus terhadap dunia seni, fokus juga terhadap dunia seni rupa, saya akan terus mencari sesuatu yang lebih baik. Saya menjadi punya tanggung jawab terhadap apa yang teman-teman inginkan, terutama seniman. Atau secara luas ya masyarakat gitu kan. Melalui seni saya akan lebih fokus ke sana. Kalau ngomongin cita-cita, saya ingin kesenian akan mendapatkan tempat yang lebih baik, penghargaan lebih baik, kemudian juga kesejahteraan para pelaku yang lebih baik, sehingga saya yakin dan saya sudah tidak meragukan lagi bahwa dampak dari apa yang kita perjuangkan hari ini melalui lelaku kesenian, bahwa itu sangat berguna buat sesama. Wah, sip. Pas ini visi misi tahun politik 2024. Mudah-mudahan. Mirip sekali. Oke, terima kasih Mas Heri Pemat. Ini adalah akhir dari obrolan kita. Senang sekali kita bisa memetik begitu banyak saripati pengalaman dan juga wawasan, pengalaman, pengetahuan gitu ya.
Dan untuk sahabat Bentara, terima kasih juga telah menyaksikan tayangan podcast kami. Sampai ketemu lagi dalam podcast Bentara Budaya episode selanjutnya. Hanya di YouTube Bentara Budaya dan Spotify Bentara Budaya. Terima kasih. Salam dulu. Wah. Terima kasih. Sudah diundang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya